Halo semuanya, kembali lagi bersama Infinity Story. Kali ini Infinity Story akan membawakan sebuah kisah novel Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Tolong bantu dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Bab 199 Memindahkan Gunung. Pemandangan di kota itu membuat semua orang di gunung merasakan merinding di tangan dan kaki mereka. Pasukan serangga dari Benteng Tiga Keajaiban belum sempat bertindak sebelum ditenggelamkan oleh lautan api dan lautan pedang, dan runtuh dalam kekacauan. Awalnya, pasukan serangga di Benteng Tiga Keajaiban sangat tangguh, tetapi mereka lengah dan terbunuh, orang-orang dibakar hidup-hidup, dan serangga-serangga itu juga dibakar hidup-hidup. Pasukan wanita Istana Li Qing sangat ganas, tetapi dalam sekejap, mereka menerima pukulan telak. Pedang-pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya melesat dari langit, menusuk tubuh para wanita itu. Mereka sudah mati meskipun masih berdiri. Tubuh mereka penuh dengan lubang. Pada saat mereka jatuh, pedang-pedang tajam yang telah membunuh mereka telah terlempar satu persatu, lalu mendarat kembali ke dalam peti pedang di punggung para kavaleri. Berbagai pasukan pemberontak dan sekolah para murid tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka tercerai-berai oleh pasukan gajah di antara pasukan infanteri, terpaksa bertempur sendirian. Namun, setinggi apapun kultivasi mereka, menghadapi pengepungan formasi yang dibentuk oleh para prajurit perdamaian abadi yang telah terorganisir menjadi formasi-formasi, mereka akan dipenggal kepalanya dalam sekejap. Sekolah para murid memiliki kekuatan tempur individu yang melebihi para prajurit, tetapi kekompakan mereka terlalu lemah, mereka tercerai-berai pada serangan pertama. Meskipun ada pasukan di antara para pemberontak yang berasal dari kerajaan perdamaian abadi, yang terlatih dan teratur, mereka lengah. Begitu pasukan tercerai-berai, semuanya sudah terlambat. Ini jelas merupakan pembantaian. Di bawah panji teleportasi Sekte Iblis Surgawi, seseorang dapat mencapai efek serangan mendadak. Pasukan manapun yang menghadapi serangan mendadak seperti itu hanya akan memiliki satu hasil. Kehancuran total. Di atas gunung, pria bertopeng perunggu itu gemetar. Suaranya bergetar saat berkata, "Dua jalan, dua jalan." Preceptor Kekaisaran Yankang telah memberi mereka dua jalan. Satu jalan adalah bagi pasukan perdamaian abadi untuk terus maju, mengusir mereka ke Laut Selatan dan memusnahkan mereka. Ini adalah aturan Istana Kekaisaran. Jalur lainnya adalah mengikuti aturan Jianghu, di mana mereka akan menantang guru Kekaisaran Yankang, dan para komandan akan bertarung sampai mati. Mereka selalu berpikir bahwa mereka harus memilih salah satu dari dua jalan ini, tetapi mereka tidak menyangka bahwa keduanya akan dipilih. Preceptor Kekaisaran Yankang ingin membunuh mereka, dan dia juga ingin memusnahkan pasukan pemberontak. Sejak kapan Sekte Iblis Surgawi membelot ke Istana Kekaisaran? Master Istana Li Qing berkata dengan tegas, sebagai tanah suci tertinggi dari Jalan Iblis, sejak kapan kalian menjadi antek-antek Istana Kekaisaran? Jurus pedang langit Lihen dari Istana Li Qing mengharuskan seseorang untuk melepaskan diri dari emosi dan kebencian, tanpa cinta atau benci di dalam hati, untuk mencapai kondisi pikiran tertinggi dalam jurus pedang tersebut. Hanya ketika hati bebas dari objek eksternal barulah ia dapat memantulkan dunia luar seperti cermin yang sempurna. Namun kini, melihat para murid Istana Li Qing dibantai, kondisi mental guru Istana Li Qing Qiu Diei masih terganggu. Begitu kondisi pikirannya kacau, itu bukanlah masalah kecil. Guru Kekaisaran Yankang menunjuk dengan satu jari, dan ki asal di ujung jarinya berubah menjadi cahaya pedang. Cahaya pedang itu melesat, mencapai tenggorokannya dalam sekejap. Bukan hanya hati Master Istana Li Qing yang kacau, tetapi hati orang lain juga kacau. Ketika guru Kekaisaran Yankang menyerang Master Istana Li Qing, tidak ada yang sempat ikut campur. Kita akan mati. Shen Wanyun dan yang lainnya memiliki pikiran yang sama di dalam hati mereka. Gunung ini disegel oleh segel penjara surgawi seluas 800 hektar. Fluktuasi pertempuran tidak dapat ditransmisikan keluar dan hanya akan bertabrakan bola-balik. Saya khawatir bahwa saat guru Kekaisaran Yankang dan yang lainnya berbenturan, mereka akan terguncang hingga mati dan hancur berkeping-keping. Tepat ketika guru Kekaisaran Yankang melakukan gerakannya,
Tiba-tiba sebuah bendera besar muncul di depan Qin Mu dan yang lainnya, berkibar dengan keras. Bendera itu menutupi mereka, dan saat berkibar dan bergetar, tiba-tiba, bendera, orang-orang, dan bahkan naga kilin menghilang bersamaan. Sesaat kemudian, Qin Mu dan yang lainnya muncul di kaki gunung. Shen Wanyun, Yun Ke, Yue Qinghong, dan yang lainnya melihat sekeliling dan melihat orang-orang aneh yang mengenakan topi bambu berdiri di samping mereka, membentangkan bendera besar. Ratusan orang asing itu berdiri melingkar di sekitar gunung di kota itu. Bendera-bendera besar berkibar, menyelimuti gunung tersebut. Kemudian, sebuah suara tua berteriak, "Pergi!" Wus, ratusan bendera besar berkibar. Saat bendera-bendera itu berlalu, gunung di belakang mereka, beserta makhluk-makhluk setingkat master kultus di gunung tersebut, termasuk guru kekaisaran Yankang, semuanya terhempas. Di tempat gunung itu semula berdiri, hanya tersisa sepetak tanah kosong, dan di atas tanah itu tergeletak reruntuhan rumah besar penguasa kota. Shen Wanyun, Yun Ke, dan yang lainnya dipenuhi keraguan dan kecurigaan. Tetapi mereka melihat orang-orang asing itu kembali mengibarkan bendera besar untuk menutupi diri mereka, dan mereka pun ikut tertutupi bersama mereka. Sebelum Shen Wanyun dan yang lainnya sempat pulih, sebuah bendera besar telah menutupi mereka. Mereka merasa dunia berputar, dan ketika kaki mereka menyentuh tanah, mereka melihat bahwa mereka telah jauh dari kota Daxiang yang porak-poranda akibat pertempuran dan telah tiba di puncak gunung. Puncak gunung itu sangat tinggi, dan angin bertiup kencang, menerbangkan pakaian mereka hingga berkibar-kibar dengan keras. Di sekeliling mereka berdiri ratusan orang asing yang mengenakan topi bambu, mengelilingi mereka dengan rapat. Shen Wanyun dan yang lainnya menekan keterkejutan di hati mereka dan saling memandang dalam diam. Mereka adalah para ahli dari Sekte Iblis Surgawi. Kita tidak tahu apa yang ingin mereka lakukan dengan menculik kita. Sekte Iblis Surgawi yang sangat misterius. Tanah suci nomor 1 dan sekte terbesar dari Jalan Iblis. Untuk waktu yang lama, Jalan Iblis ini tanah suci telah bertindak secara rahasia. Istana Kekaisaran Kedamaian Abadi telah menyelidiki Jalan Iblis ini. Saya sudah mengunjungi tanah suci lebih dari sekali, tetapi tidak pernah menemukan banyak informasi yang bermanfaat. Kali ini, Sekte Iblis Surgawi membantu guru Kekaisaran Yankang, dan mereka bahkan membawa mereka pergi dari tempat guru Kekaisaran Yankang dan yang lainnya bertempur. Sekarang, dengan menculik mereka dari medan perang, mereka pasti memiliki motif tersembunyi. Tiba-tiba, satu persatu, orang-orang asing itu melepas topi bambu mereka, memberi hormat kepada sang murid, membungkuk kepada mereka, dan berkata serempak, "Para bawahan, beri hormat kepada guru suci. Beri hormat kepada sang santa." Shen Wanyun dan yang lainnya merasa bingung. Melihat para ahli Sekte Iblis Surgawi yang membungkuk dan memberi hormat kepada murid, mereka merasa cemas dan gelisah. Biksu Yun Ke buru-buru menutup matanya dan berteriak, "Aku tidak melihat apapun. Aku tidak melihat wajah kalian. Jangan bunuh aku untuk membungkamku." Tepat pada saat itu, sebuah suara yang familiar terdengar di samping mereka. "Bangun. Tidak perlu formalitas seperti itu." "Terima kasih, pemimpin Sekte Suci." Orang-orang aneh itu berdiri, sementara Shen Wanyun dan yang lainnya menatap orang yang berbicara di samping mereka dengan ekspresi ngeri. Orang terlantar pertama dari reruntuhan besar yang memasuki Akademi Agung, sarjana Akademi Kekaisaran pertama dari Akademi Agung, Qin Mu. Dia adalah pemimpin Sekte Iblis dari Sekte Iblis Surgawi. Ekspresi Qin Mu lembut, dan dia tersenyum kepada mereka. Sang cendekiawan adalah pemimpin Sekte Iblis. Lalu siapakah sang Santa Iblis? Kata Yue Qinghong dengan suara gemetar. Si Yun Xiang memberinya senyum malu-malu, dan Yue Qinghong merasa bulu kuduknya berdiri. Aula Hangwang dari Akademi Agungku, Perguruan Tinggi Kekaisaran Jian Sansheng, dan Perguruan Tinggi Kekaisaran dari Aula Zenyuan, Chen Yunting. Shen Wanyun melihat ketua Aula Pedang dan ketua Aula Formasi, dan hatinya langsung ciut. Dia bergumam, "Kita sudah mati. Kita benar-benar mati." Biksu Yun Ke meledak dalam amarah. "Kau melihat wajah asli mereka. Kau akan mati. Mengapa kau menyebut nama mereka?" Biksu itu menutup matanya.
Tetapi sekarang setelah aku mendengar nama-nama itu, aku pun akan mati. Ketua Aula Pedang melirik keempatnya dan berkata, Tuan Sekte Suci, mereka telah melihat wajah asli kita. Haruskah kita membunuh mereka untuk mencegah masalah di masa depan? Biksu Yunke buru-buru membuka matanya, menatap Qin Mu, dan berkata dengan senyum menjilat, Sarjana, Guru Sekte Suci, kita teman sekelas. Anda bahkan pernah memukul saya sebelumnya. Apakah Anda lupa? Saudari Rubah, mengingat berapa banyak uang yang telah saya berikan kepada Anda, bisakah Anda membantu saya? Hulinger memiringkan kepalanya dan mengibaskan ekornya, menandakan bahwa dia tidak bisa membantu. Qin Mu menghibur mereka. Sarjana Yun, tenanglah. Semuanya, tenanglah. Aku di sini. Aku di sini. Dia menoleh dan berkata kepada kepala Aula Pedang. Aula Pedang, mereka adalah teman sekelas dari Akademi Agung. Tanyakan kepada mereka apakah mereka bersedia bergabung dengan Sekte Suci. Jika mereka tidak bersedia, maka kuburkan mereka di tempat yang indah ini. Qin Mu berbalik dan menenangkan mereka. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Aku akan menanganinya dengan baik. Biksu Yunke ketakutan. Bulu kuduknya berdiri, untungnya. Kepalanya botak. Kalau tidak, rambutnya juga akan ikut berdiri. Qin Mu menoleh lagi dan berkata, Aula Pedang, nanti kalau kalian membunuh mereka, jangan lakukan di depanku. Wan Yun, King Hong, kalian juga bisa tenang. Kita bukan aliran iblis yang membunuh, membakar, atau merampok rumah. Tenangkan hati kalian. Tidak apa-apa. Percepat serangan pedang kalian. Kurangi penderitaan mereka. Aku mendengar apa yang kau katakan. Biksu Yunke berteriak. Aula Pedang, jangan mendekat. Aku sudah bukan anggota Sekte Iblis, cekak. Aku anggota Sekte Suci. Yue King Hong dan Shen Wanyun saling pandang. Yue King Hong berbisik. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Shen Wanyun ragu sejenak dan berkata, kali ini, Sekte Iblis Langit membantu Guru Kekaisaran, yang menunjukkan bahwa Sekte Iblis Langit juga berada di pihak Istana Kekaisaran. Bergabung dengan Sekte Iblis Langit bukanlah apa-apa, jika kita tidak bergabung. Matanya berkedut, dan dia tidak berbicara. Yue King Hong menghela napas lega dan berkata, bergabung dengan Sekte Iblis Surgawi bukanlah apa-apa. Kita hanya akan bergabung dengan sekte tersebut. Karena dia sudah berbicara, Wolf Slave tentu saja tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Yue King Hong mengedipkan matanya dan berkata kepada Si Yun Xiang, Santa, jika kami tidak bergabung dengan Sekte Suci, Anda pasti tidak akan membunuh kami, kan? Si Yun Xiang terkekeh. Pemimpin sekte itu berhati baik, dia hanya bercanda denganmu tadi. Biksu Yunke menghela napas lega dan berseru. Biksu ini tahu itu cuma lelucon. Sarjana, Anda tadi hanya bercanda, kan? Sarjana. Qin Mu tertawa dan tidak berbicara. Wajah Yunke memucat seperti tanah. Qin Mu berjalan ke tepi tebing dan memandang ke arah puncak gunung lainnya. Itu adalah medan pertempuran tempat Guru Kekaisaran Yankang dan belasan tokoh setingkat Master Sekte berada. Lebih dari 10 mil jauhnya. Segel penjara surgawi yang dipasang oleh pria bertopeng perunggu dan yang lainnya telah ditembus. Dengan lubang demi lubang muncul. Dari waktu ke waktu, badai dahsyat menerobos lubang-lubang itu. Angin menderu menerbangkan sebagian besar hutan. Menggulung pepohonan yang tak terhitung jumlahnya ke udara dan mencabik-cabiknya hingga berkeping-keping. Pertempuran di puncak gunung itu terlalu mengerikan. Itu adalah pertarungan hidup dan mati antara makhluk setingkat Master Sekte. Bahkan dari jarak sejauh itu, dipisahkan oleh segel penjara surgawi, seseorang masih bisa merasakan gelombang detak jantung yang mengerikan. Hosh! Hembusan angin lain menerpa. Shen Wanyun dan yang lainnya akhirnya mengerti bahwa ketika mereka baru saja mendarat di gunung dan merasakan angin yang kencang, ternyata angin di gunung itu sebenarnya terbentuk dari pertempuran yang terjadi lebih dari 10 mil jauhnya. Terlebih lagi, angin semakin kencang, menerbangkan pepohonan di gunung hingga tumbang. Angin ini datang bergelombang. Saat satu gelombang berhenti, gelombang berikutnya datang. Pepohonan akan kembali tegak hanya untuk ditiup hingga tumbang lagi, dan beberapa pohon patah menjadi dua.
Puncak gunung itu seharusnya sudah hancur berkeping-keping. Kinmu melihat bahwa tempat mereka bertempur semakin rendah, dan sekarang pada dasarnya sejajar dengan tanah. Dari jarak sejauh itu, dengan menggunakan mata surgawi cakrawala ilahi dan mata langit biru, seseorang dapat melihat pertempuran di sana, tetapi tidak jelas. Karena mereka bertarung terlalu cepat, bahkan dengan mata langit biru, sulit untuk menangkap lintasan gerakan mereka, apalagi gerakan mereka. Kinmu hanya bisa memperkirakan berapa banyak orang yang masih berada di gunung berdasarkan lintasan yang terbentuk ketika para ahli itu bergerak. Satu lagi tokoh setingkat Master Sekte telah gugur. Hati Kinmu sedikit bergetar. Yue Qinghong melihat sekeliling dan menyadari bahwa para ahli Sekte Iblis Surgawi itu semuanya berdiri diam di puncak gunung, menyaksikan pertempuran di kejauhan, tanpa niat untuk bangun dan membantu sama sekali. Ia bertanya dengan bingung. Apakah kalian tidak akan membantu? Tidak, Kinmu menjelaskan. Guru besar Yan Kang dapat mengatasinya sendiri. 3 monster tua dari era lama melancarkan serangan mendadak dan berhasil melukai guru besar Yan Kang yang tidak siap di tengah 10.000 pasukan. Jika guru besar Yan Kang melancarkan serangan mendadak, pada dasarnya tidak ada yang bisa menandinginya. Disinilah Sekte Suci Surgawi kita membantu guru besar dengan menciptakan kesempatan baginya untuk menyerang. Saat para pemimpin sekte ini kehilangan fokus, itulah saat terbaik bagi guru besar untuk melancarkan serangan mendadak. Bab 200. Surga Primordial yang mengintai. Entah itu Sekte Iblis Surgawi, sekte nomor 1 dari Jalan Iblis, yang membantu guru Kekaisaran Yan Kang, atau Sekte Iblis Surgawi yang menggunakan bendera teleportasi untuk membawa pasukan perdamaian abadi untuk membantai murid dari berbagai sekte. Keduanya dapat menyebabkan keberadaan tingkat pemimpin sekte ini merasakan jantung berdebar, hati mereka goyah, dan jatuh ke dalam keadaan pikiran yang kacau. Meskipun kekacauan mental mereka tidak berlangsung lama, kehilangan ketenangan di hadapan sosok seperti guru besar Kekaisaran Yan Kang pada dasarnya menjerumuskan mereka pada kematian yang pasti. Meskipun para tokoh setingkat Master Kultus seringkali merupakan ahli yang kuat di alam jembatan ilahi, alam jembatan ilahi juga memiliki titik kuat dan titik lemahnya. Seperti yang dikatakan oleh guru Kekaisaran Yan Kang sendiri, dia adalah orang yang tidak memiliki kelemahan di alam manapun, sebesar apapun sudut yang dimiliki orang lain. Sudut tersebut tidak sepanjang garis lurusnya. Tingkat kultivasinya melebihi yang lain, dan kekuatannya juga melebihi yang lain. Dalam serangan mendadak, pada dasarnya tidak ada seorang pun yang menjadi lawannya, dan mereka bahkan tidak mampu menahan satu gerakan pun darinya. Sama seperti di kota Tianbo, ketika Raja Iblis Dutian berhadapan dengan Mute dan terbunuh oleh pedangnya, serangan pedang itu juga merupakan serangan mendadak. Kinmu memperkirakan bahwa guru Kekaisaran Yan Kang dapat memanfaatkan momen singkat ketika para ahli ini kehilangan fokus untuk menyingkirkan setidaknya 4 saingan yang tangguh. Adapun berapa banyak yang bisa dia lukai, itu akan bergantung pada kemampuan guru Kekaisaran Yan Kang. Meskipun pertempuran ini luar biasa dan menunjukkan sikap kekuatan tempur terkuat di dunia saat ini, tidak banyak yang dapat melihat situasi pertempuran dengan jelas. Di antara ratusan orang yang hadir, saya khawatir hanya utusan pelindung kiri dan kanan yang dapat memahami dengan jelas setiap gerakan setiap orang di medan perang. Bahkan para kepala aula dari 360 aula pun mungkin tidak dapat melihat banyak gerakan dengan jelas. Kinmu kembali menatap medan perang, tetapi dia masih tidak dapat melihat situasi secara detail. Dia hanya bisa melihat bayangan yang disebabkan oleh sosok-sosok yang bergerak cepat. Dan selain itu, hanya cahaya yang terpancar dari mantra, kemampuan ilahi, dan teknik pedang. Namun, setiap beberapa saat, seberkas cahaya akan menghilang, menandakan kematian seorang ahli. Nah, masih ada 8 angka di sana. Selain guru besar Kekaisaran Yan Kang, ada 7 orang lainnya. Mata Kinmu berkedip. Di antara ke-7 orang itu, mereka semua seharusnya relatif kuat. Siapa sebenarnya ke-7 orang yang masih hidup itu? Dia bisa melihat sosok-sosok bercahaya seperti dewa bergerak di sana. Tetapi dia tidak bisa melihat dengan jelas siapa-siapa. Jika aku tidak bisa melihat pertempuran, aku akan kehilangan kesempatan yang sangat besar. Aku ingin tahu apakah aku bisa membuka mata langit biru. Kinmu mengerahkan ki asalnya.
Dan lebih banyak ki asal memasuki matanya, mencoba membangun pola formasi mata langit biru. Matanya sudah memiliki 3 lapisan pupil. Lapisan pertama adalah pupilnya sendiri. Lapisan kedua adalah pupil yang dibentuk oleh langit Shen Xiao. Lapisan ketiga adalah pupil yang dibentuk oleh langit Qing Qiao. Dan jika dia bisa memadatkan langit Big Xiao, itu akan membentuk lapisan pupil keempat, memungkinkannya untuk melihat lebih banyak hal. Saat ia sedang mengerahkan energi asal ke matanya, tiba-tiba ia merasakan jejak sesuatu yang berbeda memasuki matanya bersamaan dengan energi asalnya. Qin Mu tercengang, dan tiba-tiba dia merasa bahwa segala sesuatu di medan perang menjadi jauh lebih jelas. Dia menggelengkan kepala dan melihat medan perang lagi. Pemandangannya masih sangat jelas. Dan sekarang, dia sama sekali belum membentuk pola formasi surga Big Xiao. Di dalam mataku, ada mata orang lain. Qin Mu merasakan merinding. Ia kini bahkan bisa melihat setiap gerakan guru kekaisaran Yankang dan yang lainnya. Tingkat setiap kemampuan ilahi atau teknik pedang, dan struktur internal dari kemampuan ilahi atau teknik pedang tersebut. Semua gerakan dan ekspresi orang terlihat jelas. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilihat oleh matanya sendiri, melainkan sesuatu yang dilihat oleh mata orang lain. Atau lebih tepatnya, orang lain menggunakan matanya untuk menyaksikan pertempuran itu. Siapa sebenarnya yang menggunakan matanya untuk menyaksikan pertempuran itu? Dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia memanggil iblis di kota Tianbo, dia memanggil Raja Iblis Dutian. Kesadaran dan kekuatan sihir Raja Iblis Dutian menggunakan tubuhnya untuk memasuki patung iblis, meledakkan bagian dahi patung tersebut. Cahaya listrik memancar dari dahinya dan menyebar ke patung iblis itu. Pada saat itu, dia sedang mengaktifkan jurus 3 ramuan tubuh hegemon. Saat teknik kultivasi berlangsung, dia merasakan sesuatu memasuki tubuhnya bersamaan dengan sirkulasi ki asal. Dan pada saat itu, para murid Sekte Hongshan datang dan menggunakan dekrit pengusiran iblis. Meskipun dekrit mundur iblis gagal mengusir Raja Iblis Dutian kembali, ketika dekrit mundur iblis menyinari Raja Iblis Dutian, Qin Mu merasa bahwa pemanggilan itu terputus, dan kekuatan sihir serta kesadaran yang mengalir dari tubuhnya ke patung iblis itu terhenti. Dengan kata lain, pada saat itu, sebagian dari kesadaran dan kekuatan sihir Raja Iblis Dutian terperangkap di dalam tubuh Qin Mu. Kalau begitu, yang sekarang berada di dalam tubuhku, menggunakan mataku untuk menyaksikan pertempuran, adalah Raja Iblis Dutian. Qin Mu sedikit ketakutan. Kesadaran Raja Iblis ini bersembunyi di dalam tubuhnya, di mana tepatnya ia bersembunyi. Mengapa dia tidak menyadari adanya keanehan selama periode mengolah seni 3 ramuan tubuh hegemon ini? Apa yang sedang direncanakan oleh Raja Iblis Dutian? Nenek Si memiliki pemimpin sekte iblis Li Tianxing di dalam tubuhnya. Jika dia memiliki Raja Iblis Dutian di dalam tubuhnya, itu akan menjadi masalah besar. Qin Mu tetap tenang. Raja Iblis Dutian yang menggunakan matanya untuk mengamati pertempuran juga merupakan hal yang baik baginya, memungkinkannya untuk melihat situasi di medan perang dengan jelas. Teknik Dao dan kemampuan ilahi yang ditampilkan dalam duel antar ahli dapat memperluas wawasannya secara signifikan. Yang kujebak hanyalah secuil kesadaran dan kekuatan sihir Raja Iblis Dutian. Sekuat apapun itu, tidak mungkin sekuat itu. Selama aku bisa menemukannya, aku pasti bisa mengalahkannya. Sekarang, jangan membuat musuh waspada. Lebih baik berpura-pura tidak tahu. Akhirnya dia bisa melihat situasi pertempuran dengan jelas. Pedang guru kekaisaran Yankang bukanlah pedang sungguhan, melainkan ki pedang yang berubah dari ki asalnya, yang dapat berubah dalam ribuan cara, berkumpul dan menyebar sesuka hati. Tubuhnya bersinar terang. Seperti dewa, Qin Mu pernah melihat cahaya seperti ini pada kepala desa sebelumnya. Ketika teknik pedang diperagakan di tangannya, bahkan posisi pedang paling dasar pun menampilkan keadaan yang sangat kompleks dan misterius. Teknik pedangnya bukan hanya sekadar posisi pedang dasar, tetapi juga memiliki perhitungan dan perubahan yang lebih kompleks. Pedang Dao dari Sekte Dao. Qin Mu tercengang. Dia melihat bayangan pedang Dao Sekte Dao dalam teknik pedang guru kekaisaran Yankang. Itu adalah teknik perhitungan yang sangat kompleks. Misalnya, pola Taiji, sebuah lingkaran. Siapapun bisa menggambarnya.
Tetapi rasio antara lingkaran dan busur yang memotong lingkaran itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihitung oleh siapapun. Dan ini melibatkan gaya pertama pedang Dao, yaitu trik mengulang yin dan yang di dalam dua instrumen. Cara mencapai pengulangan yin dan yang, menggunakan kitab perhitungan misteri agung untuk menghitung, sangatlah penting. Untuk membawa kekuatan pengulangan yin dan yang dalam dua instrumen ke titik ekstrim, seseorang perlu menghitung hingga angka-angka yang kabur setelah pembagian yang tidak dapat diselesaikan. Dan untuk melangkah lebih jauh, seseorang perlu menghitung hingga angka-angka kosong dan murni. Guru besar Kekaisaran Yankang memiliki pencapaian yang sangat mendalam dalam bidang matematika. Qinmu berpikir dalam hati, seandainya aku tahu, aku pasti sudah menanyakan tentang kitab perhitungan misteri agung itu kepadanya ketika aku pergi ke selatan bersamanya. 3 orang tua, laki-laki dan perempuan, berkonflik dengan guru Kekaisaran Yankang, cendekiawan miskin, Li Sanren, dan Tian Zhenjun. Mereka layak disebut sebagai ahli terkemuka di era kuno. Cahaya yang terpancar dari tubuh mereka membuat mereka tampak seperti 3 dewa kuno, dan metode masing-masing juga sangat berbeda. Sikat besar di tangan si cendekiawan miskin tampak seperti sikat, tetapi bulunya sangat panjang. Sikat itu juga tampak seperti cambuk ekor kuda, tetapi memiliki lebih sedikit perubahan daripada cambuk ekor kuda. Li Sanren adalah seorang kultivator pedang, dan apa yang dia kembangkan adalah teknik pedang. Teknik pedangnya sangat luar biasa, tetapi jelas jauh lebih rendah daripada guru Kekaisaran Yankang. Teknik pedangnya terdiri dari 14 posisi pedang dasar. Meskipun luar biasa, teknik itu sudah ketinggalan zaman. Zaman telah berubah, tetapi dia masih terpaku pada kebiasaan lamanya. Apa yang dimurnikan oleh Tian Zhenjun adalah Gu. Serangga Gu dimurnikan olehnya menjadi berbagai naga aneh, naga kelabang surgawi sepanjang 100 zang, naga ulat sutra yang dimurnikan dari ulat sutra surgawi, naga banjir hijau yang dimurnikan dari ular hijau, dan berbagai bentuk aneh lainnya. Meskipun makhluk-makhluk beracun ini kuat, mereka terus tumbang di bawah teknik pedang guru Kekaisaran Yankang dan terbunuh satu demi satu. Qinmu memperkirakan bahwa dia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Selain ketiga orang ini, masih ada 4 orang lain yang masih hidup, di antaranya Qi Deyu dari Sekte Pengemis. Seni mendalam 100 kemiskinan sangat unik, sosoknya terkadang menjadi halus dan terkadang padat, muncul dan menghilang secara tak terduga. 100 kemiskinan berarti tidak memiliki apapun sama sekali, dan seni mendalam 100 kemiskinan memiliki ciri khasnya sendiri. Orang lain yang menyelamatkan hidupnya adalah guru abadi Dao Quan. Kekuatannya adalah yang terlemah di antara semua orang. Preceptor Kekaisaran Yankang tidak tahu apakah dia menunjukkan belas kasihan kepadanya, atau apakah dia tidak menimbulkan ancaman. Jadi dia selalu menyisakan ruang aman dan tidak membunuhnya. Orang ketiga adalah Guru Zhen Zikong dari Kuil Daxiong. Kekuatan dari 4 segel Buddha, yaitu pembentukan, keberadaan, penghancuran, dan kekosongan, sungguh luar biasa. Tetapi di bawah pedang Guru Agung Kekaisaran Yankang, Biksu Agung yang tercerahkan ini kini dipenuhi luka dan hanya memiliki sedikit kekuatan tempur yang tersisa. Orang keempat adalah pria bertopeng perunggu. Serangan orang ini paling ganas dan mendominasi. Dan dia juga orang yang paling membingungkan Qinmu. Teknik kultivasinya berfokus pada kemampuan ilahi. Ketika kemampuan ilahi itu meletus, muncullah penampakan 9 naga, seperti 9 naga sejati yang berputar-putar dengan kekuatan luar biasa. Kesembilan naga ini mengalami banyak perubahan. Berbagai mantra dan kemampuan ilahi ofensif, mantra dan kemampuan ilahi defensif, pengendalian air dan api, evolusi yin dan yang, kekuatan serangannya sangat kuat dan ganas. Hal itu bisa bersifat ganas dan mendominasi, sekaligus beragam dan memiliki banyak segi. Baik menyerang, bertahan, atau memurnikan, semuanya dilakukan sesuai keinginan. Selain itu, kesembilan naga ini telah dikultivasi olehnya hingga hampir menjadi nyata. Seni Kaisar 9 Naga, ini adalah teknik kultivasi keluarga Ling Kaisar. Dan hanya mereka yang berada dalam garis keturunan kaisar dari keluarga kerajaan yang dapat mengkultivasinya. Bahkan para pangeran dan putri pun dilarang keras untuk membudidayakannya.
Pria bertopeng perunggu ini jelas merupakan anggota keluarga kerajaan. Dan dilihat dari alam kultivasinya, dia adalah yang paling tinggi di antara para anggota keluarga kerajaan. Meskipun serangannya sangat brutal, guru besar Kekaisaran Yankang tidak memberikan pukulan fatal kepadanya. Dia tidak tahu apakah ada keraguan dalam dirinya. Siapakah orang ini? Qin Mu terkejut. Pada saat itu, tiba-tiba ia merasakan sesuatu di hatinya dan menoleh ke arah barat, hanya untuk melihat bayangan menjulang tinggi dan megah dari sebuah gunung yang agung melaju ke arah sisi ini. Qin Mu sedikit tercengang. Gunung itu sangat besar, tetapi itu hanyalah bayangan, bukan sesuatu yang nyata, melainkan gunung yang terdiri dari aura para biksu aneh yang tak terhitung jumlahnya. Gunung Sumeru. Gunung hantu itu memiliki puncak-puncak gunung dengan berbagai ukuran. Di puncak-puncak gunung itu, beberapa biksu duduk dalam posisi lotus, beberapa berdiri di puncak gunung sambil memegang botol giok, dan beberapa duduk di aula dengan dada terbuka, tertawa. Dan di puncak emas tertinggi, seorang Buddha agung bersinar dengan cahaya keemasan, seolah-olah terbuat dari emas murni, dengan 10.000 pancaran cahaya di belakang kepalanya. Sangat megah. Kuil suara guntur agung. Buddha tua Tathagata. Hati Qin Mu sangat terguncang. Kuil suara guntur agung telah tiba. Tathagata sendiri telah memimpin para pelindung, yang mulia, bodhisattva, dan arhat dari kuil suara guntur agung untuk tiba di sini. Apa yang ingin dia lakukan? Pada saat itu, guru besar Kekaisaran Yankang tampaknya juga merasakan sesuatu, dan tiba-tiba memberikan pukulan fatal, membunuh guru Zen Zikong dari kuil Daxiong dengan satu pedang. Kemudian, para ahli dari Sekte Iblis Surgawi di gunung itu pun berbalik satu persatu, memandang ke arah bayangan Gunung Sumeru yang melayang di atas mereka. Keledai botak, utusan pelindung kiri mencibir. Keledai botak, kata semua orang serempak. Melihat semua orang menyebut mereka keledai botak, Biksu Yunke pun ikut-ikutan menyebut mereka keledai botak. Lagi pula, dia sekarang adalah anggota Sekte Iblis Surgawi, meskipun dia juga seorang biksu. Hantu Gunung Sumeru itu melayang di atas gunung tempat mereka berada. Di atas gunung, para pelindung, yang mulia, bodhisattva, dan arhat semuanya memandang ke bawah satu persatu dan berkata dengan dingin serempak, para pelaku kejahatan jalan iblis. Ekspresi Qin Mu tampak aneh. Hubungan antara Sekte Suci Surgawiku dan kuil suara guntur agung tampaknya agak tegang. Bab 201. Memanfaatkan situasi yang ada. Sang pelindung sejati berdiri dengan tangan di pinggang, menatap langit sambil mencibir. Jika kalian keledai botak punya nyali, jangan pergi. Wanita ini bisa mengutuk kalian selama 3 hari 3 malam tanpa mengulangi satu hinaan pun. Seorang bodhisattva mencibir. Sue Bie, yang tersisa darimu hanyalah mulutmu. Abaikan mereka. Tathagata tua di Gunung Sumeru berkata, jika kita terus mengutuk bersama mereka, aku khawatir ini bisa berlangsung selama setengah tahun. Kita sudah saling bertikai dan mengutuk selama ratusan tahun. Tidak perlu terburu-buru. Mari kita hentikan konflik ini dulu. Para biksu di seluruh gunung tidak berhenti, dan bayangan Gunung Sumeru melayang menuju medan perang. Guru besar Kekaisaran Yankang masih terlibat pertempuran sengit dengan cendekiawan miskin dan yang lainnya, berusaha untuk melenyapkan para ahli ini sebelum hantu Gunung Sumeru tiba. Tepat saat itu, suara Tathagata tua terdengar. Dengan santai berkata, Guru besar Kekaisaran, rekan-rekan Taois, bisakah kalian membantuku? Guru Kekaisaran Yankang menghilangkan ki pedangnya, menghindari kejaran cendekiawan miskin dan pria bertopeng perunggu. Lalu tersenyum, silakan bicara, Tathagata. Bagus sekali. Saudara-saudari Taois, mohon hentikan tangan kalian, kata Tathagata tua dengan suara yang dalam. Si cendekiawan miskin dan yang lainnya masih hendak menyerang. Tetapi setelah mendengar ini, mereka ragu-ragu dan berhenti sejenak. Raja sejati Tian batuk darah tanpa henti. Jantung dan paru-parunya terluka oleh ki pedang guru Kekaisaran Yankang. Dan berteriak, Tathagata tua, apakah Anda bermaksud bergabung dengan kami untuk melenyapkan iblis ini? Tathagata tua menggelengkan kepalanya. Ekspresi lisan Ren sedikit berubah. Dan dia mencibir. Mungkinkah kuil suara guntur agung, seperti Sekte Iblis Surgawi,
telah menjadi anjing penjilat Yankang. Tathagata tua menggelengkan kepalanya lagi. Sang cendekiawan miskin berkata dengan acuh tak acuh. Saudara Taois tua, berhentilah bersikap malu-malu dan katakan saja apa yang ingin kau katakan. Tathagata tua tertawa kecil dan berkata, aku datang untuk membentuk karma yang baik dengan semua orang dan menyelesaikan masalah ini. Kalian semua adalah praktisi. Jika kalian terus bertengkar, siapa yang tahu berapa banyak pahlawan yang akan gugur dan berapa banyak warisan yang akan hancur? Mengapa tidak mengubah permusuhan menjadi persahabatan hari ini, bersikap harmonis, dan menyelesaikan karma kalian satu sama lain? Mata guru kekaisaran Yankang berkedip, dan dia tetap diam. Sang Tathagata tua memandanginya dan tersenyum. Guru Agung, Anda adalah orang yang berbudi luhur. Anda pernah mengunjungi kuil suara guntur agung saya, di mana saya membahas Dharma Buddha dan Mahayana dengan Anda, sehingga tercipta karma yang baik. Saya ingin tahu apakah Guru Agung dapat membalas karma baik ini kepada biksu tua ini. Guru Agung Yankang berkata dengan sungguh-sungguh, dulu, aku masih muda dan berkelana untuk belajar. Ketika aku tiba di kuil guntur agung, Tathagata tidak menunjukkan bias sektarian dan membimbing kultivasiku. Aku menganggap diriku sebagai setengah murid kuil guntur agung, jadi aku memang harus membalas karma baik ini. Namun, bagaimana aku tahu apakah ini melepaskan harimau kembali ke pegunungan? Orang-orang ini adalah kepala bandit di dunia. Bagaimana mungkin mereka hanya berhenti di sini? Jika mereka memberontak lagi di masa depan, itu akan mengakibatkan penderitaan yang sangat besar bagi rakyat. Karena Tathagata Maha Pengasih, Anda seharusnya memahami kekhawatiran saya. Tathagata tua tersenyum. Aku akan menyuruh mereka berlindung di kuil suara guntur agung dan tidak lagi melibatkan diri dalam urusan duniawi. Bagaimana pendapat guru kekaisaran tentang itu? Ketua OSIS Kekaisaran Yankang tetap tidak memberikan jawaban pasti. Sang Tathagata tua tersenyum dan memandang cendekiawan miskin dan yang lainnya. Lalu berkata, kalian semua adalah talenta luar biasa di zaman kalian. Tak tertandingi dalam keanggunan, berkuasa seumur hidup, dan mulia selama satu generasi. Apakah sekarang kalian bersedia meletakkan senjata kalian dan berlindung kepada Buddhisme? Raja sejati Tian mencibir. Tathagata tua, dengan gabungan kita dan kuil suara guntur agungmu, bukankah akan mudah untuk melenyapkan iblis ini? Apakah kau pikir jika kau membiarkan kesempatan ini berlalu, kuil suara guntur agungmu akan aman? Begitu guru kekaisaran Yankang menghancurkan kita, dia pasti akan menghancurkan Buddhisme. Mengapa tidak menyerang dengan keras sekarang dan menggunakan metode penaklukkan iblismu? Tathagata tua tersenyum. Terlepas dari bagaimana Guru Agung memperlakukan Buddhisme saya, akan selalu ada orang-orang di dunia ini yang percaya dan menghormati Buddha. Entah ada dewa dan Buddha di dunia ini atau tidak, keyakinan tetap ada. Keyakinan itu tidak akan binasa karena Guru Agung menghancurkan Buddhisme saya, dan tidak akan berkembang karena Guru Agung mempromosikannya. Jika Anda bersedia meletakkan dendam dan senjata Anda, maka ikutlah dengan saya. Jika Anda tidak bersedia, saya hanya dapat mengatakan tidak ada kesamaan, dan saya akan pergi. Tiba-tiba, sosok-sosok berjatuhan dengan cepat dari langit, mendarat di belakang guru kekaisaran Yankang. Mereka adalah lebih dari 100 jenderal Yankang yang mengenakan baju zirah dan berlumuran darah, masing-masing dengan niat pertempuran yang melambung tinggi ke langit. Adipati Wei berkata dengan suara lantang, "Apa ini? Apakah Tathagata juga datang untuk ikut bersenang-senang? Mencari keuntungan, guru kekaisaran. Ayo kita habisi saja biksu tua ini dan semua orang botak ini." Guru besar kekaisaran Yankang mengangkat tangannya untuk menghentikannya, sambil berkata dengan suara rendah, "Tidak bijaksana jika kedua belah pihak menderita. Tathagata tua telah datang untuk menengahi, dan itu adalah hal yang baik." Adipati Wei bingung dan tidak mengerti maksudnya. Lalu berkata, mereka hanya di sini untuk mencari keuntungan, memanfaatkan situasi untuk merekrut para pemimpin pemberontak ini ke kuil Guntur Agung dan memperkuat kekuatan kuil Guntur Agung. Para pemimpin pemberontak ini semuanya adalah tokoh yang sangat tangguh. Melepaskan mereka sama saja dengan melepaskan harimau kembali ke pegunungan, meninggalkan masalah yang tak ada habisnya. Guru Agung, pikirkan baik-baik.
Sang Guru Agung Yankang tersenyum. Tathagata tua berkata bahwa setelah mereka berlindung dalam Buddhisme, mereka tidak akan lagi terlibat dalam urusan duniawi. Aku percaya pada Tathagata tua. Kau benar-benar mempercayainya. Adipati Wei membelalakan matanya. Botak, tidak dapat diandalkan dalam perbuatan. Ia hendak berkata lebih banyak, tetapi Guru Besar Kekaisaran Yankang mengangkat tangannya dan berkata dengan tenang, Tathagata tua adalah pemimpin Buddhisme. Beliau datang untuk menyelesaikan perselisihan, mengakhiri konflik, dan mengembalikan perdamaian ke dunia. Ini adalah perbuatan mulia yang besar. Selain itu, saya juga terluka. Di Gunung Sumeru, para bodhisattva dan arhat mendengar ini dan menoleh untuk melihat. Tathagata tua melantunkan sebuah nama Buddha untuk mengingatkan para bodhisattva dan arhat, lalu tersenyum. Guru Agung bersedia menyelesaikan keluhan-keluhan ini. Wahai cendekiawan yang malang, bagaimana dengan kalian semua? Si cendekiawan miskin dan yang lainnya saling bertukar pandang dan mengangguk tanpa berkata apa-apa. Jika mereka tidak setuju untuk berlindung di agama Buddha, Tathagata tua tidak akan menyelamatkan mereka dan akan pergi bersama banyak ahli dari kuil Guntur Agung. Dan mereka pasti akan mati di tangan Guru Kekaisaran Yankang. Tathagata tua telah membawa hampir semua ahli dari kuil Suara Guntur Agung kali ini, menunjukkan tekadnya. Jika mereka setuju untuk berlindung di kuil Suara Guntur Agung, Guru Kekaisaran Yankang tidak akan berani mengejar mereka. Tathagata tua tersenyum. Saudara, saudari senior, tinggalkan dendam dan karma kalian. Berlindunglah dalam Buddhisme. Kosongkan 4 unsur, dan kalian pasti akan mencapai Dao. Guru Agung. Guru Besar Kekaisaran Yankang mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah pria bertopeng perunggu itu. Seraya berkata, Tathagata, dia harus tetap di sini. Pria bertopeng perunggu itu merasakan hawa dingin di hatinya. Tathagata tua sedikit mengerutkan kening. Dan para bodhisattva, arhat, dan yang mulia di atas bayangan Gunung Sumeru melantunkan nama Buddha secara serempak. Ketua OSIS Yankang tersenyum. Dia harus tetap tinggal. Meskipun suaranya ringan, nadanya mengandung kualitas yang tak terbantahkan dan tak bisa ditawar. Sang Tathagata tua menghela napas. Wahai orang yang berbudi luhur ini, engkau tidak memiliki kesamaan dengan ajaran Buddhaku. Wahai cendekiawan yang malang, saudara senior dan saudari senior, silakan naik ke gunung. Sang cendekiawan miskin dan yang lainnya ragu-ragu, memandang pria bertopeng perunggu itu, dan tiba-tiba menggertakkan gigi. Bangkit, mendarat di Gunung Sumeru, dan berkata kepada pria bertopeng perunggu itu serempak, Patua, maafkan aku. Kalian semua tidak perlu berkata lebih banyak lagi. Saya mengerti. Pria bertopeng perunggu itu tertawa. Pokemon Kekaisaran, bagaimana Anda akan memperlakukan saya? Guru Besar Kekaisaran Yankang berkata tanpa ekspresi, aku akan menangkapmu, membawamu ke ibu kota, dan mempersembahkanmu kepada kaisar. Bawa aku ke ibu kota untuk menemui kaisar. Nada bicara pria bertopeng perunggu itu agak aneh. Dan dia terkekeh. Kalau begitu kita lihat saja apakah pedangmu, Guru Kekaisaran. Cukup cepat. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya dan tiba-tiba memukul topeng perunggu itu dengan keras. Topeng perunggu itu hancur berkeping-keping. Dan wajah di balik topeng itu juga hancur luluh. Guru Agung. Kekaisaran keluarga Ling cepat atau lambat akan hancur di tanganmu. Tengkoraknya retak, dan dia dengan cepat menghembuskan napas terakhirnya. Tetapi tubuhnya berdiri tegak di sana, tidak pernah jatuh. Adipati Wei dan yang lainnya berteriak dan bergegas maju. Tetapi Guru Kekaisaran Yankang berdiri di sana tanpa bergerak. Dia tidak bergerak untuk menghentikan pria bertopeng perunggu itu dari melakukan bunuh diri. Dan dia bahkan tidak berniat untuk melakukannya. Di sebuah gunung yang jauh, Kinmu melihat pemandangan ini, dan sudut matanya berkedut. Ucapan Guru Kekaisaran Yankang itu sebenarnya bertujuan untuk memaksa pria bertopeng perunggu itu bunuh diri. Terlepas dari siapa wajah di balik topeng itu, dia pasti anggota keluarga kerajaan berpangkat tinggi, dengan status terhormat, dan seseorang yang sangat penting bagi kaisar. Jika ia ditangkap hidup-hidup oleh Guru Besar Kekaisaran Yankang dan dibawa ke ibu kota untuk menghadap kaisar, itu bukan hanya akan mempermalukan muka kaisar,
tetapi bahkan dapat menyebabkan hubungan antara raja dan rakyatnya menjadi renggang. Apakah kaisar membunuhnya atau tidak, itu akan menjadi masalah. Jika identitas aslinya terungkap, prestise kaisar akan sangat rusak, dan bahkan istana serta masyarakat akan diam-diam membicarakannya, berspekulasi apakah dialah yang berniat memberontak atau apakah dia telah menerima instruksi dari kaisar. Pada saat itu, prestise guru kekaisaran Yankang akan melampaui kaisar, menyebabkan lebih banyak pejabat sipil dan militer condong kepada guru kekaisaran, dan kaisar akan waspada terhadap guru kekaisaran. Jika kaisar dan guru kekaisaran bertikai, negara akan berada dalam bahaya, dan keluarga Ling akan berada dalam bahaya. Sebagai anggota keluarga kerajaan berpangkat tinggi, ia harus bunuh diri. Ia tidak bisa membiarkan keluarga Ling berada dalam posisi pasif, dan ia tidak bisa membiarkan keluarga Ling kehilangan muka ini. Oleh karena itu, ia harus menghancurkan wajahnya sendiri agar tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui identitas aslinya. Dan guru besar kekaisaran Yankang tidak menghentikannya, bahkan berharap dia akan bunuh diri, karena dia tidak ingin membawanya ke ibu kota untuk menghadap kaisar. Sekalipun dia tidak menghancurkan harga dirinya sendiri, guru besar kekaisaran Yankang akan membantunya menghancurkannya. Guru besar kekaisaran Yankang tidak ingin mempermalukan kaisar, juga tidak ingin mempermalukan keluarga Ling. Ini adalah hasil terbaik. Jika guru besar kekaisaran Yankang benar-benar membawa pria bertopeng perunggu itu ke ibu kota, itu akan menunjukkan bahwa dia benar-benar ingin memberontak dan merebut tahta. Dari apa yang kita lihat sekarang, guru besar kekaisaran Yankang tidak tertarik pada tahta. Dia hanya ingin menggunakan Yankang untuk mewujudkan ambisinya sendiri, dan dia ingin mencapai 3 keabadian. Dia ingin menjadi seorang santo di Gunung Sumeru. Tathagata memberi hormat kepada guru besar kekaisaran Yankang dan berkata, "Guru besar kekaisaran, masalah di sini telah selesai. Biksu tua ini akan pamit." "Hati-hati, Tathagata," balas guru kekaisaran Yankang memberi hormat. Bayangan Gunung Sumeru melayang ke arah barat. Cendekiawan miskin, Raja Sejati Tian, dan yang lainnya menoleh ke belakang dan melihat guru kekaisaran Yankang memerintahkan anak buahnya untuk memenggal kepala pria bertopeng perunggu itu dan menguburnya di tempat. Sementara tubuh tanpa kepala itu ditempatkan di dalam peti mati, siap untuk diangkut ke ibu kota. Li Sanren menghela napas. "Saudara Taois Tathagata, jika bukan karena Anda kali ini." Tathagata tua menggelengkan kepalanya. Tidak perlu berkata lebih banyak. Guru kekaisaran sudah tidak puas dengan kuil guntur agungku. Mari kita pergi, kembali ke gunung. Kurasa muridku yang jahat itu telah mengambil kesempatan untuk kembali ke kuil guntur agung dan merebut kembali lengannya. Jika kita kembali tepat waktu, kita mungkin masih bisa bertemu dengannya. Para biksu di gunung itu merasakan hawa dingin di hati mereka. Bayangan Gunung Sumeru melayang ke puncak gunung tempat Kinmu dan yang lainnya berada. Dan dari bawah terdengar cemoohan lain. Keledai botak pencuri. Para bodhisattva, arhat, dan yang mulia di gunung itu semuanya berteriak. Dasar penjahat jalan iblis. Tathagata tua menggelengkan kepalanya. Berhenti sejenak di Gunung Sumeru. Melihat ke bawah. Dan tiba-tiba menyatukan kedua telapak tangannya. Kakak senior. Berbagai master aula dan pelindung di puncak gunung merasakan hawa dingin di hati mereka. Master Aula Pedang menggelengkan kepalanya sedikit ke arah Kinmu. Dan Kinmu melambaikan tangannya dan membungkuk. "Kakak senior." Tathagata tua menunjukkan ekspresi terkejut, mengangguk, dan memimpin para pengikutnya pergi. "Pemimpin sekte, mengapa Anda harus membalas hormat kepada keledai tua botak itu?" Pelindung sejati Sue Bie mengeluh. "Sekarang identitas aslimu telah terungkap dan dilihat oleh si keledai botak tua pencuri itu. Pasti akan menimbulkan masalah. Sebagai pemimpin sekte suci, karena dia memberi hormat sebagai setara, aku tidak bisa tidak membalas hormat itu." Kinmu tersenyum. "Aku adalah pemimpin sekte suci, aku tidak bisa menyembunyikannya selamanya. Terlebih lagi, aku tidak bisa membiarkanmu kehilangan muka, dan aku juga tidak bisa membiarkan sekte iblis surgawi kehilangan muka." Semua orang berkata satu persatu. "Kami lebih suka tidak memiliki wajah ini." Bab 202. Mengukus Guru Kekaisaran.
Di atas bayangan Gunung Sumeru, seorang bodhisattva menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, Tuan Buddha, Guru Kekaisaran Yankang mengatakan bahwa beliau juga terluka. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini? Apakah itu benar atau salah? Tanya Tathagata tua dengan lembut. Wajahnya ramah dan penuh kebaikan. Sang bodhisattva sedikit terkejut. Murid ini tidak tahu. Tathagata tua tersenyum dan berkata, mereka yang berani mempercayai kata-kata Guru Kekaisaran Yankang semuanya telah kalah, dan beberapa sudah meninggal. Wahai cendekiawan yang malang, bukankah kekalahanmu ini terjadi karena kau percaya bahwa dia terluka? Cendekiawan miskin dan yang lainnya tampak murung, dan guru abadi Dao Quan khususnya dipenuhi dengan rasa menyesal. Dia telah menilai dari ampas obat kinmu bahwa Guru Kekaisaran Yankang terluka parah, dan semua orang mempercayainya. Itulah sebabnya mereka memilih jalan kedua. Namun, dia tidak sepenuhnya bisa disalahkan. 3 monster tua dari era sebelumnya, Sang Cendekiawan Miskin, Pertapali, dan Tuan Sejati Tian, melancarkan serangan mendadak di tengah 10.000 tentara dan melukai Guru Kekaisaran Yankang dengan parah. Ketiga monster tua ini termasuk di antara makhluk paling elit di dunia saat ini. Baik kekuatan maupun prestise mereka berada di puncak Jianghu. Tidak seorang pun akan meragukan kekuatan ketiga senior ini. Meskipun Guru Kekaisaran Yankang dipuji sebagai seorang jenius yang muncul sekali dalam 500 tahun dan memiliki prestise tinggi, dia tetap tidak dapat dibandingkan dengan salah satu dari ketiganya. Justru karena kepercayaan kepada ketiga orang itulah semua orang percaya bahwa Guru Kekaisaran Yankang benar-benar terluka parah. Selain itu, detail selanjutnya juga menunjukkan bahwa Guru Besar Kekaisaran Yankang memang terluka parah. Sebagai contoh, selama kuliah pedang di Akademi Agung, Guru Kekaisaran Yankang hanya berbicara kurang dari 2 hari, dan dia menggunakan rempah-rempah untuk menutupi bau luka-lukanya. Contoh lainnya adalah ketika Raja Naga dari Gerbang Penjinakan Naga menyelidiki kediaman guru besar di malam hari dan lolos tanpa cedera, Guru Kekaisaran Yankang gagal menahannya. Salah satu contoh lainnya adalah pertempuran menentukan antara Pertapa Zen dari ibu kota Giok kecil dan Guru Kekaisaran Yankang di dekat air terjun, di mana luka Guru Kekaisaran kambuh, sehingga membutuhkan kehadiran terus-menerus tabib ilahi kecil, Kinmu, untuk merawat tubuhnya siang dan malam. Ditambah dengan penilaian dari tabib ilahi Guru Abadi Dao Quan, semua tanda menunjukkan bahwa cedera Guru Kekaisaran kambuh. Bahkan dengan perawatan Kinmu, setidaknya dibutuhkan waktu 1 bulan untuk pulih. Dan ini, sejak saat Guru Kekaisaran Yankang disergap, memang ditakdirkan untuk dimanfaatkan olehnya sebagai taktik. Adapun 2 jalur yang diberikan oleh Guru Kekaisaran Yankang kepada mereka, itu juga merupakan tipu daya. Dari awal hingga akhir, tidak pernah ada 2 jalan, hanya satu. Seorang jenius yang muncul sekali dalam 500 tahun tidak mudah untuk dihadapi. Tathagata tua berkata dengan tenang, kejadian sekali dalam 500 tahun, ini tidak hanya merujuk pada kebijaksanaan, bakat, dan kemampuan pemahamannya, tetapi juga pada strategi dan taktiknya. Jika seorang jenius seperti itu tidak dapat menjadi seorang santo, ia akan menjadi kepala iblis yang melanggar hukum, yang tentu bukan berkah bagi dunia. Percaya. Dia tersenyum dan berkata, omong kosong. Semua orang bingung. Tidak tahu mengapa Tathagata tua mengatakan hal seperti itu, tetapi mereka merasa itu ringkas namun mendalam. Kideyu, pemimpin sekte pengemis, berkata, dengan bergabung dengan sekte iblis surgawi, dia sudah ditakdirkan untuk menjadi kepala iblis yang melanggar hukum. Sayang sekali kita tidak tahu siapa pemimpin sekte iblis surgawi yang baru. Kita sudah tahu. Tathagata tua tertawa dan berkata, pemuda itulah yang membalas salamku. Omong-omong, biksu tua ini pernah memiliki ikatan karma dengannya dan bermaksud untuk mencerahkannya dan membawanya ke kuil suara guntur agung. Sayangnya, ikatan itu tiba-tiba terputus karena suatu alasan dan berpindah ke kehidupan menakjubkan lainnya. Apakah itu dia? Banyak biksu di Gunung Sumeru, serta cendekiawan miskin dan yang lainnya, semuanya terkejut. Tathagata tua tertawa dan berkata, itu dia. Beberapa rekan Taois tua itu sungguh luar biasa karena telah membesarkan kepala iblis kecil seperti itu. Sayangnya,
Gap Abandon Rotan tidak mampu mempertahankan ikatan karma ini. Hanya satu langkah lagi. Hanya satu langkah lagi. Pokter Kekaisaran. Anda lebih pintar dari saya. Tidakkah Anda tahu ada sesuatu yang salah dengan niat Gunung Sumeru? Adipati Wei memperhatikan mayat tanpa kepala yang dimasukkan ke dalam peti mati dan menoleh ke guru Kekaisaran Yan Kang di sampingnya. Berkata, mereka jelas di sini untuk menuai keuntungan. Dengan menyelamatkan cendekiawan miskin dan monster-monster tua lainnya, kekuatan kuil suara guntur agung akan bertambah. Jika orang-orang ini tidak disingkirkan, mereka akhirnya akan menjadi masalah. Sarjana miskin dan yang lainnya hanya memiliki sisa hidup 10 atau 20 tahun. Mereka tidak layak untuk dikhawatirkan. Biarkan Tathagata tua membawa mereka pergi. Guru besar Kekaisaran Yan Kang berkata, aku mengerti maksud Tathagata tua. Waktunya untuk menuai keuntungan sangat tepat. Aku terluka dan tidak punya kekuatan untuk menghentikannya. Adipati Wei menatapnya dengan ekspresi aneh, mengamatinya dari atas ke bawah, dan bertanya dengan curiga, apakah itu benar atau salah? Guru besar Kekaisaran Yan Kang berkata dengan sungguh-sungguh, benarkah? Apakah ini benar atau salah? Guru besar Kekaisaran Yan Kang berkata dengan kesal, tentu saja itu benar. Mengapa kau tidak mencoba melawan sekelompok ahli tingkat Master Sekte secara langsung? Belum lagi ada 3 makhluk seperti dewa di antara mereka. Bagaimana mungkin aku bisa keluar tanpa luka setelah pertarungan hidup dan mati melawan mereka? Aku tidak percaya, Adipati Wei berkata dengan kesal. Percaya padamu? Tidak mungkin. Aku tidak akan percaya sepatah kata pun yang kau ucapkan. Mereka yang mempercayaimu sekarang terbaring kaku di dalam peti mati. Tidak bergerak sedikit pun. Guru besar Kekaisaran Yan Kang tidak tahu harus tertawa atau menangis dan berkata, sebenarnya, terkadang saya sangat jujur. Justru karena itulah tipu dayamu begitu dalam. Aku tidak bisa melihat kebohonganmu. Adipati Wei menatap peti mati itu, terdiam sejenak, lalu berkata, Anda seharusnya tahu siapa orang yang ada di dalam peti mati itu. Guru besar Kekaisaran Yan Kang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Aku akan mencari tahu meskipun kau tidak mengatakannya. Begitu kita sampai di ibu kota, aku akan melihat pangeran tua mana yang tiba-tiba meninggal dalam beberapa hari ke depan. Dan kemudian aku akan tahu siapa dia. Adipati Wei melirik sekeliling dan berbisik. Orang di dalam peti mati bukanlah satu-satunya masalah di dalam keluarga Ling. Bukankah Ibu Suri juga sama? Kurasa kau harus melangkah lebih jauh dan menjadi kaisar sendiri. Guru besar Kekaisaran Yan Kang meliriknya. Matanya berkilat dengan niat membunuh. Adipati Wei terkejut dan segera berkata, kita telah berteman selama lebih dari 200 tahun. Jangan menakutiku. Sebenarnya, bukan hanya aku yang berpikir seperti ini, tetapi juga para saudara seperjuangan lama yang mengikutimu. Pangkatmu telah mencapai puncaknya. Bahkan jika kau mencapai jasa surgawi, Kaisar tidak mungkin mempromosikanmu lebih jauh. Sekarang setelah kau mencapai jasa besar dengan menumpas pemberontakan, bagaimana Kaisar akan memberimu penghargaan? Dengan memberimu tahta. Guru besar Kekaisaran Yan Kang menggelengkan kepalanya dan berkata, Kaisar dan saya sependapat, beliau mengenal saya, dan beliau tahu bahwa saya tidak mencari pahala. Yang saya cari hanyalah pemenuhan ambisi seumur hidup saya. Justru karena itulah Kaisar berada dalam posisi sulit. Jika dia tidak memberimu penghargaan, itu akan mengecewakan semua orang di dunia yang memiliki jasa. Jika dia memberimu penghargaan, dia tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Jika dia memberimu wanita cantik, apakah kamu menginginkannya? Jika dia memberimu kekayaan, apakah kamu menginginkannya? Adipati Wei berbisik, Kaisar mengenal dan memahami Anda, tetapi bagaimana dengan putra mahkota? Ketika putra mahkota naik tahta di masa depan, akankah dia memahami Anda seperti ayahnya? Apa yang bisa diberikan putra mahkota sebagai imbalan kepada Anda? Selain itu, para prajurit senior Anda telah mengikuti Anda sepanjang hidup mereka. Jika Anda melangkah maju, mereka juga bisa dipromosikan. Beberapa orang sangat menginginkan promosi. Jika mereka ingin dipromosikan, mereka harus mendorong Anda ke atas tahta itu. Menurut Anda, apa yang dikhawatirkan Ibu Suri?
Apakah dia mengkhawatirkan Anda? Dia mengkhawatirkan orang-orang di bawah Anda. Aku mencari daoku sendiri. Kau tak perlu berkata lebih banyak. Guru besar Kekaisaran Yankang melangkah maju dan berkata dengan tenang. Berbicara denganmu melelahkan. Fokus saja pada penumpasan pemberontakan dan membersihkan sisa pasukan pemberontak di perbatasan selatan. Aku akan mencari tabib kecil untuk mengobati lukaku. Merawat cedera lagi. Adipati Wei bertanya dengan bingung. Apakah kau benar-benar terluka? Kau tidak berbohong padaku lagi, kan? Sang guru besar Kekaisaran Yankang merasa kesal, melambaikan tangannya dan pergi. Qinmu memimpin naga kilin, Shen Wanyun, Yue Qinghong, dan yang lainnya menuruni gunung. Sementara banyak master aula dan pelindung kiri dan kanan dari Sekte Iblis Surgawi telah mengaktifkan bendera teleportasi mereka dan pergi. Di kaki gunung, Qinmu dan yang lainnya bertemu dengan guru Kekaisaran Yankang. Saya terluka, kata preceptor Kekaisaran Yankang. Hehehe, naga kilin mulai terkekeh. Guru besar Yankang melirik makhluk raksasa itu, dan naga kilin dengan cepat menutup mulutnya. Wajah guru besar agak pucat saat dia berkata kepada Qinmu, aku terluka. Qinmu bertanya dengan curiga, apakah itu benar atau salah? Benar, wajah preceptor Kekaisaran semakin pucat. Benar-benar, benarkah? Urat-urat di dahi preceptor Kekaisaran menonjol. Baiklah kalau begitu, Kota Daxiang kini menjadi kota kosong, telah rata dengan tanah, dan tidak ada apotek yang tersisa. Mereka tidak punya pilihan selain kembali ke kota Wuyin. Kota ini dikelilingi oleh danau dan sering diselimuti kabut tebal, muncul dan menghilang di dalamnya. Karena itulah namanya. Di kantor pemerintahan, Qinmu mendiagnosis luka-luka guru Kekaisaran dan menemukan lebih dari 100 luka. Sebagian besar adalah luka dalam. Ada gu di dalam tubuhnya. Dan bahkan harta karun ilahinya pun rusak parah. Untungnya, kultivasinya cukup mendalam untuk menekan luka-luka tersebut. Semua luka ini berbeda, terutama yang menyerang harta karun ilahi, yang sangat rumit dan menguji kultivasi medis seseorang. Embrio roh, roh 5 elemen, roh 6 harmoni, roh 7 bintang, harta karun ilahi makhluk surgawi, harta karun ilahi hidup dan mati, dan harta karun ilahi jembatan ilahi. Luka-luka di dalamnya sangat sulit ditangani. Lebih jauh lagi, luka pada jiwa juga merupakan ujian besar. Bagi Qinmu, ini adalah kesempatan langka yang memungkinkannya untuk lebih memahami rahasia harta karun ilahi. Sebaliknya, cedera fisik yang dialami tidak terlalu serius. Merawat luka guru Kekaisaran adalah proyek besar. Qinmu menghitung lama dan merenung dalam-dalam sebelum akhirnya menyusun rencana perawatan dan memerintahkan orang-orang untuk pergi ke apotek untuk mengambil obat. Banyak bahan obat di apotek merupakan bahan yang umum. Beberapa tumbuhan langka sulit ditemukan. Meskipun kota Wuyin adalah kota besar, masih banyak tumbuhan yang tidak tersedia di sini dan perlu dicari di ibu kota. Qinmu pertama-tama mengobati luka-luka yang tersedia bahan obatnya, sementara luka-luka lainnya baru diobati setelah sampai di ibu kota. Di kantor pemerintahan, Qinmu memerintahkan agar sebuah panci yang sangat besar dibawa masuk. Panci itu diisi dengan air dan ramuan obat, dan sebuah keranjang kukus besar diletakkan di atasnya. Dia menyuruh guru Kekaisaran Yankang untuk menanggalkan pakaiannya dan berbaring di dalam keranjang kukus, lalu menggunakan lebih dari 100 jarum perak untuk menusuk tubuhnya. Ujung-ujung jarum perak lainnya menusuk harta karun ilahinya, menggunakan jarum-jarum itu sebagai jembatan untuk menyalurkan kekuatan obat ke dalamnya. Guru Kekaisaran Yankang berbaring tenang di dalam keranjang kukus dan tiba-tiba bertanya, jika Kaisar memberiku hadiah berupa wanita cantik dan kekayaan kali ini, haruskah aku menerimanya? Qinmu memutar jarum di alisnya. Jarum perak itu berongga dan dapat menyalurkan kekuatan pengobatan. Dia berkata, apalagi yang bisa Kaisar berikan sebagai hadiah untukmu? Guru besar Kekaisaran Yankang terdiam sejenak dan berkata, tidak ada lagi. Kalau begitu, kamu harus menerimanya. Qinmu mengambil jarum lain dan meletakkannya di jantung dan paru-parunya, sambil bertanya, siapakah kerabat guru Kekaisaran? Selain aku, hanya ada beberapa pelayan dan penjaga tua. Berapa banyak uang yang kamu miliki?
Gaji bulanan saya hampir tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apakah Anda tidak punya istri atau anak? Hatiku memegang prinsip-prinsip surga. Mengapa aku membutuhkan keinginan manusia? Sang guru besar kekaisaran harus berkeluarga. Berhenti bicara. Begitu jarum ini masuk, aku akan menutup alat pengukus dan menyalakan api. Setengah bulan kemudian, kondisi kulit kepala guru kekaisaran telah pulih secara signifikan. Sepanjang perjalanan pengobatan ini, melewati 15 kota, Kinmu masih belum menemukan semua obat roh yang dibutuhkannya. Namun, ia telah berhasil mengobati sekitar 70 hingga 80% dari luka-luka tersebut. Kinmu mahir dalam penggunaan obat-obatan. Bahkan tanpa obat roh tingkat atas, dia bisa menggunakan ramuan biasa sebagai pengganti ramuan langka tersebut. Meskipun beberapa luka memang membutuhkan obat roh yang sangat berharga yang membuatnya tak berdaya. Sesampainya di ibu kota, mereka melihat banyak jalan yang dihiasi spanduk putih dan lampion putih. Setelah bertanya-tanya, mereka mengetahui bahwa Pangeran Perdamaian Utara, Ling Yinfeng, telah meninggal dunia. Kaisar sangat berduka, dan seluruh negeri berduka. Pangeran Penakluk Utara, Ling Yinfeng, adalah adik laki-laki kaisar sebelumnya, menduduki peringkat ke-8, dan karenanya juga dikenal sebagai paman kekaisaran ke-8. Ia sangat dihormati dan dicintai. Pada tahun-tahun awal ketika kaisar sebelumnya menaklukkan dunia, paman kekaisaran ke-8 telah mencapai prestasi militer yang gemilang, menekan beberapa sekte dan bangsa. Ia telah terluka parah dan hampir mati beberapa kali, dan juga telah menyelamatkan nyawa kaisar sebelumnya pada beberapa kesempatan. Naiknya Kaisar Yanfeng ke tahta dengan lancar juga mendapat dukungannya. Kontribusinya terhadap kerajaan keluarga Ling sangatlah penting.